Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 13 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami yang sungguh kami alami, dan kami meyakini bahwa semua itu wujud kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terlebih atas keselamatan yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus, yang membuat hidup kami penuh dengan pengharapan dan gairah untuk menjalaninya bersama dengan Engkau. Karena itu kami mau terus menggali firman Tuhan, sehingga kami boleh terus diteguhkan dan dikuatkan. Roh Kudus mampukan untuk kami dapat memahami serta menerapkannya. Karena hanya dengan menerapkan bagian firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 6 sebagai perenungan saya ambil di dalam ayat yang ke-22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang menyangka dirinya sungguh mencari Yesus. Mereka dengan seksama memperhatikan bahwa Yesus tak berangkat bersama perahu murid-muridnya. Lalu ketika tak juga menemukan Yesus, mereka serius mengejar ke Kapernaum. Ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Banyak orang Kristen juga bekerja keras demi sesuatu yang dianggapnya baik. Misalnya pendidikan, pekerjaan, atau karir. Bahkan pelayanan dan nama Tuhan dapat dipakai untuk membenarkan berbagai usaha keras yang dilakukan. Dan terkadang mereka tampaknya berhasil menemukan Yesus, seperti orang banyak yang mengejar dengan giat mencari Yesus sampai ke Kapernaum. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan bekerja keras, apalagi dalam pelayanan. Namun bekerja keras dan bahkan menemukan Yesus dalam pencarian kita tidak lantas berarti kita memahami apa yang sedang Yesus kerjakan. Betapa sering kerja keras kita ternyata menghalangi atau bahkan merusak pekerjaan Tuhan itu sendiri. Betapa sering upaya kita seperti orang banyak yang mengejar Yesus sampai ke Kapernaum, yaitu sekedar untuk mengenyangkan perut mereka dengan roti. Hanya untuk berkat-berkat bagi diri sendiri. Jadi kepentingannya adalah kepentingan pribadi. Dalam firman Tuhan, ayat-ayat yang tadi saya bacakan khususnya menyadarkan kita secara realistis bahwa tuntutan untuk bertahan hidup dapat menekan kita bahkan dalam pelayanan. Kita punya insting untuk bertahan hidup, mencari roti, popularitas, penghasilan lebih banyak lagi, dan lain-lain. Perlu kepekaan akan kesejatian dalam mencari Yesus Kristus. Yesus sendiri memberikan teladan dalam hal ini ketika banyak orang mengejar Dia karena merasa kebutuhannya terpenuhi. Yesus malah menyingkir.
Betapa berbedanya Yesus dari kebanyakan kita yang sering langsung mendekat pada popularitas dan sukses yang menjanjikan penghasilan lebih. Tetapi Yesus tidak menggunakan kesempatan itu untuk popularitas dan tentunya keuntungan diri sendiri. Karena Yesus tahu siapa yang mengejar mereka. Bapak Ibu Saudara, mengejar roti agar kenyang memang hal yang wajar selama kita masih berada di dunia. Tidak mudah mengenali kapan kebutuhan hidup, keberhasilan, dan popularitas sudah menjadi lebih besar daripada kecintaan kita kepada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa menyerahkan hati kita kepada Tuhan, supaya prioritas hidup kita, supaya tujuan hidup kita tidaklah keliru. Sekali lagi, tujuan kita adalah memuliakan Tuhan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jangan kita datang kepada Tuhan sesungguhnya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Segala sesuatunya kita datang kepada Tuhan memang betul, tetapi seringkali kepentingan diri sendiri itu yang menjadi landasan dalam hubungan kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika tujuan utama dalam hidup kita terlaksana, Tuhan disenangkan melalui apa yang kita kerjakan, itu menjadi tujuan hidup kita, maka Tuhan yang akan memberkati umatnya tepat pada waktunya. Carilah Tuhan, bukan carilah berkat Tuhan. Carilah Tuhan, maka Dia dengan penuh kasih sayang memberkati. Jangan cari berkatnya dulu. Tetapi ketika kita cari Tuhan, Tuhan senang, Dia pasti akan memberkati kita dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan menurut kekayaan dan kelimpahan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang dikasihinya. Biarlah kita berdoa supaya kita diberikan hikmat dan juga kepekaan ketika kita memiliki tujuan hidup yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Masuklah dalam rencana Tuhan, muliakanlah Tuhan dalam hidup kita, maka yang lainnya akan ditambahkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya bagi setiap anak-anak-Nya yang mengasihi dan hidup dalam ketaatan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Berikan kepekaan dan kebijaksanaan pada kami, supaya dalam kami menjalin hubungan dengan Tuhan tidak bertujuan untuk kepentingan diri kami, tetapi biarlah bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu Engkau berkuasa atas hidup kami, maka Engkau yang akan menyertai dan memberkati anak-anak-Mu yang dengan setia menjalani kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.